Pemirsa, sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech asal Tiongkok telah tiba di tanah air. Ya, pemerintah kini telah menyusun skema pendistribusian vaksin yang rencananya akan didistribusikan pada Januari 2021. 6 Desember 2020, pemerintah Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech yang telah diuji klinis sejak Agustus lalu oleh PT Bio Farma. Sejumlah vaksin COVID-19 ini akan segera didistribusikan setelah mendapat izin edar dan persetujuan penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pemerintah memproyeksikan pendistribusian vaksin pada bulan Januari 2021. Selain memperhatikan prosedur pengadaan vaksin, pemerintah juga tengah mempersiapkan sistem distribusi vaksin ke berbagai daerah dan pelaksanaan vaksinasi yang aman dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin. Pemerintah menyatakan pendistribusian vaksin COVID-19 menggunakan skala prioritas. Vaksin didistribusikan terlebih dahulu untuk kelompok masyarakat yang paling berisiko terpapar COVID-19, yaitu tenaga kesehatan. Ya, untuk membahas bagaimana skema pendistribusian vaksin COVID-19, saat ini kita telah terhubung dengan Profesor Sujatmiko selaku anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional ITAGI. Halo, selamat pagi Prof, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar juga dari TV? Alhamdulillah kami semua di sini baik Prof. Prof, ini kita saat ini sudah menerima vaksin Sinovac dari Tiongkok. Sejauh ini bagaimana uji klinisnya? Apa yang bisa kita pelajari dan evaluasi sejauh ini, Dok? Jadi vaksin Sinovac yang dari Tiongkok itu sudah dilakukan uji klinis fase 1 dan fase 2 di Cina. Fase 1 dengan 143 orang, ya, hasilnya aman, hanya beberapa orang yang pegel, panas, merah dikit. Fase 2 dilakukan di Tiongkok juga dengan 600 subjek, juga hasilnya sama, tidak ada yang menimbulkan masalah serius. Dan serokonversinya, artinya tingkat kekebalannya bisa meningkatkan kekebalan yang bagus antara 92%. Itu fase 2 di Tiongkok. Nah, karena menjanjikan hasilnya, maka dilakukanlah uji klinik fase 3 di Bandung, Turki dan Brasil. Di Bandung 1.620 subjek, di Brasil dan Turki sekitar 13.000 subjek. Nah, itu hasilnya sampai sekarang belum ada, kita belum tahu, tapi mudah-mudahan sih bagus. Mudah-mudahan kita belum tahu hasilnya. Baik, ini adalah vaksin adalah hal-hal yang dinantikan dari awal pandemi ini berlangsung, dan diharapkan memang di awal tahun depan sudah bisa didistribusikan dan istilahnya digunakan oleh masyarakat. Apakah memungkinkan, Prof? Atau mungkin memang harus ada uji klinis tambahan di Indonesia dan memakan waktu kira-kira berapa lama? Ya, uji klinis di Indonesia sudah dilakukan mulai bulan Agustus ya, sampai sekarang masih berjalan di Bandung ya. Dan uji klinisnya sudah mencapai 1.620. Jadi hasilnya belum dipublikasi. Tetapi sesuai dengan panduan semua organisasi profesi kesehatan dan juga arahan dari presiden kita, maka harus berhati-hati, artinya mengikuti semua prosedur dari jangan tergesa-gesa, istilah Bapak Presiden, dan semua organisasi profesi mengatakan bahwa ikutin semua prosedur. Artinya sekarang prosedurnya adalah kita menunggu hasil uji klinik di Bandung. Hasil uji klinik itu akan dilaporkan kepada Badan POM, dan Badan POM bersama Panitia Obat Nasional, Komnas Panitia Obat Nasional yang terdiri dari ekspert yang biasa berhubungan dengan vaksin, akan mengkaji hasil uji klinik di Bandung dan hasil uji klinik di Brasil segala macam. Kemudian baru nanti Badan POM akan menyatakan, oh ini boleh dipakai dalam keadaan emergensi, dikeluarkan emergency use autorisasi. Nah, baru kemudian akan dilakukan imunisasi. Entah kapan, karena masih ada 2 step kan, satu laporan dari hasil uji klinik dari Bandung dan ke Badan POM mengkaji, baru dikeluarkan UPA, baru dilakukan imunisasi massal gitu. Belum tahu kapan. Baik, kemudian bagaimana memastikan bahwa subjek atau relawan vaksin Sinovac ini benar-benar aman, Dok? Dan apakah ada pemantauan secara berkala bagi para relawan tersebut, Dok?
Oh iya, Prof? pemantauan sangat ketat ya, karena saya sendiri adalah juga sering melakukan uji klinik vaksin ya. Antara lain vaksin yang dipakai untuk program sekarang yaitu Pentabio yang dipakai di puskesmas seluruh Indonesia, vaksin Flubio, dan kita juga sedang melakukan lagi uji klinik untuk vaksin tifoid. Ya, itu ketat sekali. Jadi mulai dari perencanaan awal proposalnya aja udah dikaji oleh Badan POM dan tim lain yang untuk dilihat oleh komite etik di Fakultas Kedokteran masing-masing kalau di Unpad oleh Unpad, kemudian ada diawasi oleh namanya DSMB, Data Safety Monitoring Board dan Badan POM. Dan dalam prosesnya pun diawasi terus pencatatan laporan. Nah, sampai saat ini menurut teman saya Prof. Kusnandi yang di Bandung itu dari 1.620 itu yang merah, demam, bengkak itu tidak banyak ya, seperti hanya imunisasi anak seperti biasa. Kalau mau teman-teman lebih yakin lagi, tanya kepada 1.620 yang disuntik di Bandung itu, bahwa tidak ada keluhan yang serius. Itu kira-kira yang sampai sekarang perkembangan. Jadi vaksinnya sama persis. Jadi yang kemarin 1,2 datang itu, vaksinnya sama seperti yang di uji klinis di Bandung itu, sama persis, tidak ada bedanya. Jadi memang sudah diuji klinis dan dipantau juga skala berkala, dan memang jangan sampai terburu-buru agar hasilnya maksimal. Prof, ini siapa saja sih yang berhak atau memang potensial untuk diberikan vaksin? Apakah ada rentang usia tertentu dan mengapa? Ya, betul sekali. Jadi ada dua prinsip ya, ada beberapa prinsip menentukan kelompok umur. Pertama, berdasarkan studi di seluruh berbagai negara termasuk Indonesia, yang banyak tertular COVID yang menjadi sakit adalah antara umur 18 sampai 59 tahun. Itu sekitar 78% di Indonesia, menurut laporan yang kemarin saya hitung kira-kira minggu lalu, sekitar 78% itu umur itu. Itu poin pertama. Poin kedua, kelompok umur itu yang aktif banyak bergerak luar rumah, bersekolah, berdagang, bekerja di pabrik, bekerja di kantor, dan sebagainya. Sehingga mereka itulah yang berpotensi menularkan, saling menularkan antara mereka sendiri di pabrik, di kantor. Dan kalau pulang ke rumah, dia akan menularkan kepada orang yang dewasa, orang yang di atas 60 tahun, dan anak-anak. Oleh karena itu, dan poin ketiga adalah bahwa sesuai dengan etik, kalau uji kliniknya untuk umur 18 sampai 59, ya hanya boleh dipakai untuk umur 18-59. Seperti kita ujian untuk SIM A, ya hanya boleh dipakai untuk mobil. SIM B, ya nggak boleh SIM A untuk ujian SIM A untuk menarik bus. Jadi 3 pertimbangan itu. Satu, yang sakit COVID itu kebanyakan antara umur 18 sampai 59 tahun, dan mereka saling menularkan dan berpotensi menularkan umur yang lebih tua. Kedua, statistik memang vaksin ini untuk itu ya, memang kelompok itu, maka di Indonesia tahap pertama nanti prioritasnya adalah 18 sampai 59, karena vaksinnya baru datang sedikit 1,2, maka prioritaskan pada petugas kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien. Nanti kalau udah banyak mungkin ya akan bertahap, akan semua akan dapat gitu. Nah, problemnya timbul pertanyaan kan, nah yang di atas 60 gimana? Yang di bawah 18? Kalau yang 18 sampai 59 tahun itu sudah kebal, maka yang 59 ke atas, 60 tahun ke atas dan di bawah tidak akan tertular. Itu namanya herd immunity. Dan yang kedua, selama yang dewasa tadi yang 60 tahun ke atas tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkerumun, yang anak-anak di 18 tahun di bawah juga, insya Allah tidak akan tertular gitu. Sementara belum ada vaksin untuk yang 60 tahun ke atas. Oke, baik. Jadi ada skema umurnya juga ya. Jadi tidak semua disamaratakan untuk penyuntikan vaksin ya. Kemudian tadi Profesor juga sempat menyebutkan untuk membangun herd immunity dari tim medis duluan karena sebagai garda terdepan yang menangani pandemi COVID-19. Untuk membangun herd immunity ini harus berapa kali penyuntikan vaksin, Dok? Apakah bertahap per 1 minggu atau sekali suntik herd immunity-nya sudah bisa bangun sendiri? Atau seperti apa prosedurnya? Ya, jadi ini ada 2 hal pertanyaan sebenarnya dua kaitan. Pertama, untuk vaksin ini sesuai dengan hasil uji klinik fase 1, fase 2, dan yang sedang dikerjakan fase 3 di Indonesia, Brasil, dan Turki, penyuntikannya 2 kali. Hari ini dan kemudian 2 minggu lagi. Kekebalan akan lebih bagus. Itu poin pertama. Poin kedua, herd immunity akan terbentuk kalau cakupan imunisasi mencapai 70% atau lebih. Jadi kalau baru disuntik 1 orang, 2 orang, baru sekian ribu, belum terbentuk herd immunity. Apa arti herd immunity? Tadi, kalau 70% dari populasi berisiko itu sudah divaksinasi, virusnya nggak bisa nular lagi. Mau nular ke A, orangnya udah kebal, kelepek-kelepek mati dia. Mau ke B, mati lagi. Sehingga lama-lama
penularan akan melambat dan lama-lama kita mengharapkan berhenti. Jadi, oleh karena itu kalau nanti sudah ada jadwal imunisasi, sudah disebut namanya di lokasinya di mana, segera berangkat ke sana diimunisasi entah kapan nih kita nggak tahu ya Pak, Januari, Februari, Maret, kapan. Kenapa? Supaya segera tercapai cakupan 70%. Kalau kita nunda-nunda, kapan 70%-nya? Nggak selesai-selesai. Jadi segera cakupan 70%, supaya melambat penularan dan lama-lama turun. Dan tetap walaupun sudah divaksin, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sampai betul-betul pandemi reda baru kita berhenti. Cuci tangan, pakai masker. Terus pakai masker juga nggak apa-apa. Baik, sambil menunggu vaksin bisa segera digunakan, kita tetap harus patuh pada protokol kesehatan dan memang tidak ada salahnya juga ya untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Prof. Ya baik pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan bersama Profesor Sudjatmiko. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.